Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Andika. Saya merupakan seorang petani. Saya tinggal di desa dan saat ini saya sedang berada di ladang. Saat ini saya mau menjelaskan tentang pertanian singkong. Di belakang saya sana itu singkong yang saya garap, ya. Dia itu berjumlah 1 hektar. Dipotong ini ada sungai-sungainya ini sempit, dan sekarang sedang berumur 6 bulan. Ini adalah varietes atau jenis singkong genjah, yaitu orang lokal menyebutnya singkong Garuda. Nah, ini sedang berumur 6 bulan. Ini adalah lahan saya sebagai petani, sudah menekuni sejak tahun 2014. Sebenarnya keluarga saya pun merupakan seorang petani, keluarga petani. Saya menggarap singkong seluas 3 hektar. Ini adalah lahan yang pertama. Kenapa memilih singkong? Karena singkong mudah dibudidayakan. Dan saat ini harga singkong lumayan mahal. Ini adalah varietas singkongnya. Penduduk lokal menyebutnya singkong Garuda. Ada 3 tempat tanaman singkong yang saya kelola. Ini salah satunya. Ini yang berumur 6 bulan, ada yang berumur 2 bulan seluas 2 hektar. Nanti akan saya tunjukkan lokasinya. Ini lokasinya 1 hektar, cuma kepotong sungai ini. Sungai ini sebenarnya bagus juga, ini sungainya bagus untuk budidaya ikan tawar. Bisa juga diolah menjadi sawah, ditanami padi. Ya, ini tahun kemarin lumayan menghasilkan berkisar sekitar 15 ton, walaupun 1 hektar tidak penuh karena kepotong sungai. Menanam singkong itu mudah, hanya tinggal menanam, perawatan hingga nanti masa panen. Untuk penyakit singkong sendiri sangat jarang, tapi ada penyakit singkong. Biasanya itu penyakitnya adalah jamur. Seperti di bawah ini singkong yang terkena jamur. Dia pucuknya mati, lama-lama menguning, biasanya layu. Selain itu tidak ada. Yang penting singkong itu ketersediaan air. Jika airnya cukup, maka singkongnya akan bagus. Itu juga ada itu. Tapi enggak terlalu banyak. Pemupukan singkong sendiri lebih efektif dipupuk 2 hingga 3 kali ya selama masa pertumbuhan itu hingga pembentukan buah. Pupuknya bisa dengan pupuk kimia maupun pupuk kandang. Ini sendiri dipupuk dengan pupuk kandang, yaitu kotoran kambing. Selain itu juga kemarin dipupuk urea, makanya singkongnya menghijau. Ini singkongnya menghijau, sudah lumayan tinggi, ini sekitar 170 cm. Lebih tinggi dari saya malah yang sebelah sana. Ini daerah pinggiran malah kurang tinggi. Oke, saya akan tunjukkan lokasi yang berikutnya dari tanaman singkong yang saya budidayakan. Stay tune terus. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Ferry Andika. Saya merupakan petani milenial. Hari ini saya berada di lokasi yang kedua dari tanaman singkong yang saya garap. Ini saya menanam singkong di lahan seluas 1 hektar. Belakang saya ini adalah lahan yang saya garap. Ini singkong berumur 2 bulan. Ya. Nah, tadi udah saya tunjukkan lokasi yang pertama, singkong berumur 6 bulan. Dan ini yang berumur 2 bulan. Satu lagi sebelah sana nanti saya tunjukkan yang berumur sama 2 bulan juga. Ya, menjadi petani singkong ada kalanya kita harus bersyukur dan selalu harus bersyukur, karena menjadi petani itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya karena kita menanam itu pasti panen ya, walaupun hasilnya sedikit udah pasti panen. Susahnya kalau harganya murah ya,
karena singkong pernah mengalami harga yang murah selama lebih dari berkisar antara 5 tahun yang kemarin ke belakang. Apalagi saat pandemi itu juga harga singkong di sini murah, yaitu berkisar antara 800 hingga 1000 rupiah per kilo. Dan saat ini harga singkong mulai mengalami kenaikan, yaitu berkisar 1200 hingga 1800 per kilo kotor. Untuk kendala singkong sendiri ya itu sangat kecil sekali ya. Kita bersyukur hidup di negara yang agraris dengan curah hujan yang cukup, beriklim tropis hingga curah matahari juga banyak, berlimpah, sehingga tanaman-tanaman singkong ini tidak kekurangan air maupun kemarau maupun sinar matahari. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ya, setahun yang lalu 2023 itu terjadi kemarau selama 3-4 bulan. Itu yang berdampak singkong yang pertama tadi itu 3 bulan tidak kena air, akhirnya pertumbuhannya kurang maksimal. Tetapi setelah terkena air hujan, pertumbuhannya kembali normal lagi, apalagi kita beri pupuk ya, pupuk kandang dan pupuk kimia. Ini saya bersyukur tanaman singkong yang ditanam pada musim ini mulai tanam itu berkisar akhir Desember ya, akhir Desember 2023, dan sekarang udah Februari 2024 ya, sekitar 2 bulanan, karena ini masih tanggal 8, 2 bulanan. Karena ini mungkin karena sering hujan jadinya, dan kita lakukan pemupukan tepat waktu ya, hingga sekarang lumayan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perkembangannya bagusan yang ini ya, pertumbuhannya saya katakan lumayan dan bagus, baik karena perkembangan dan pertumbuhan tanaman singkong di awal itu menentukan hasil umbinya. Karena tanaman singkong yang bagus, baik batang maupun daun, itu kan nanti hasil akhirnya ketika pengolahan makanan berlebih, nanti hasil akhirnya kelebihannya akan disimpan di umbi. Makanya dari itu saat-saat pertumbuhan seperti ini adalah saat-saat penting untuk memberikan nutrisi atau pemupukan dan perawatan yang maksimal kepada singkong. Ini tingginya udah sekitar 1 meteran lah ya, 1 meteran. Di sebelah sana lebih tinggi. Kenapa setiap singkong berbeda-beda pertumbuhannya, nggak serentak sama ya? Karena itu nggak lain dan nggak bukan karena unsur hara dalam tanah. Walaupun ini kemarin dipupuk dengan cara yang sama, ritme yang sama. Ini kemarin dipupuk 2 kali. Yang pertama dipupuk dengan pupuk kandang, yaitu kotoran kambing, dan yang kedua dipupuk dengan pupuk urea dan NPK. Ini karena apa? Perbedaannya, kenapa ada yang lebih tinggi dan ada yang rendah, dan bahkan ada yang mati. Yang mati itu karena kena jamur ya, karena curah hujan berlebih, terus kita kemarin kasih pupuk kandang hingga mungkin terinfeksi seperti itu. Tapi kasus kematian singkong tidak banyak, hanya 1-2 dalam satu baris, dan itu sangat jarang sekali ya. Ini karena perbedaan pertumbuhan ini karena sebenarnya mudah saja karena unsur hara dalam tanah. Ketika unsur haranya baik, maka pertumbuhannya baik. Ketika unsur haranya kurang, maka pertumbuhannya juga kurang. Kenapa sebelah sana itu lebih cepat tinggi? Yaitu karena unsur haranya lebih banyak. Kenapa demikian? Karena kemarin di sana itu merupakan bekas tumpukan dari singkong yang batang singkong. Nah, setelah ditumbuk-tumbuk, terus akhirnya kita bakar dan kita bajak, maka kelihatan bekas tumpukan singkong akan lebih tinggi daripada yang tidak. Selain itu juga proses pertumbuhan singkong yang maksimal itu juga bisa dipengaruhi karena pembajakan ya, proses olah lahan yang bagus. Saya bisa buktikan ini milik tetangga yang sebelah sana. Milik tetangga itu sama, kita nanamnya sama, cuma selisih 1-2 hari sebelah sana.
itu bagus, itu jarak tanamnya lebih dekat ya daripada sini. Ini kan agak jarang ini, tapi sekarang kelihatannya udah ya, seperti ini. Itu olah tanahnya sampai 3 kali pembajakan. Pembajakan yang pertama dengan bajak besar, yang kedua sama, dan yang ketiga itu digunakan bajak kecil atau diijir. Nah, itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman singkong. Mengapa demikian? Karena semakin sering dibajak, tanah akan semakin gembur. Tanah yang gembur setelah dia ditanami, maka setelah tanaman tumbuh, akarnya itu dengan mudah menjalar sehingga mampu menyerap nutrisi dengan maksimal. Berbeda dengan tanah yang keras atau yang kurang ya, yang kurang dalam pengolahannya. Ya, seperti itu. Oh ya, usahakan untuk tanaman itu jangan sampai terkena pohon ya, di bawah pohon. Itu pohon akasia, dan itu tanaman yang di bawahnya yang kena naungan pohon akasia itu kurang maksimal, kerdil. Yang itu karena efek dari ya kena naungan tadi, itu nutrisinya keserap akar semua sama rebutan fotosintesisnya itu ya, rebutan cahaya matahari. Oke, kita akan menuju ke lahan yang ketiga ya, kita lihat. Oke, cukup sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Halo sobat, dimanapun Anda berada, semoga baik-baik selalu kabarnya, dan semoga diberi kemudahan rezeki yang melimpah dan rezeki yang berkah. Saat ini saya berada di lahan yang ketiga, di dekat dengan jalan, sama yang tadi juga, tapi ini lahan bekas karet ya. Ini lahan bekas karet, seolah-olah ini lebih pertumbuhannya lebih lambat daripada yang sana tadi. Padahal penanamannya juga sama, hanya selisih sehari atau 2 hari. Ini mungkin karena tanahnya pengolahannya kurang maksimal, karena ini bekas tanaman karet ya. Ini biasanya karet yang saya garap, saya ambil getahnya, udah berumur tua sekitar 20 tahunan, ini ditumbangkan diganti dengan singkong ya. Mungkin karena itu, karena olahannya kurang maksimal. Kemarin dibajak dengan bajak besar, tapi ya itu kurang maksimal ya, masih banyak yang tanah kerasnya, apalagi bekas bonggol-bonggol karetnya itu. Ini adalah lahan yang ketiga, ini berjumlah 4, sama juga ini berumur sekitar 2 bulanan, dan ada juga ini yang 3/4 ya, sama juga ini, malah nanamnya juga duluan ke sini daripada yang sana itu, tapi pertumbuhannya bagus yang sebelah sana, yaitu karena di sini bekas lahan karet dan sebelah sana ini emang bekas singkong dulunya. Pertumbuhannya lebih hebat. Pemupukan sama, cuma bedanya di sini tidak dipupuk dengan pupuk kandang atau pupuk kotoran kambing. Ini cuma dipupuk dengan pupuk urea. Berbeda dengan yang sana tadi, itu pupuk dengan urea sama kotoran kambing. Ya, ini lahan yang ketiga, berjumlah 3/4, tapi tetap aja potong sama itu, seperti sungai tapi bukan sungai, cuma aliran air. 3/4 hektar tambah ini 4, ya anggap aja 1 hektar. Sebelah sana juga sama 1 hektar, sebelah sana tadi 1 hektar. Jadi saya menjadi petani singkong ini menggarap 3 hektar, yang 2 hektar berumur 2 bulan, yang 1 hektar berumur 6 bulan. Semoga nanti saat panen harganya baik, harganya membaik. Sekarang harganya sudah 1.400-an, yaitu kotor ya. Seperti itu sobat, saya akan melanjutkan aktivitas saya. Ada kucing liar. Ini untuk bibitnya sendiri, warga lokal menyebutnya bibit singkong Garuda ya. Ini kendala yang umumnya itu sebenarnya di infrastruktur ini.
kita lihat sendiri karena jalannya masih jalan-jalan apa namanya, jalannya masih jalan tanah. Ini lagi musim hujan, ini banyak air. Ini sama bekas karet, ini memang dari dulu singkong, ini milik tetangga ini untuk waktu tanamnya sama ini sebenarnya, ini sama itu sama, karena yang nanam juga saya sama orang tua saya. Tapi ini bekas lahan karet, nggak tahu ini udah dipupuk, udah di apa ya, semprot gulma, tapi masih seperti itu ya. Untuk apa, untuk lahan bekas karet memang kurang maksimal ya, karena masih keras. Ini aja banyak akar-akar karet. Oke, mungkin cukup sekian sobat untuk kesempatan kali ini. Lain kali akan saya sambung dengan video-video menarik lainnya. Pokoknya tetap pantau terus channel saya. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen di bawah, kita diskusi tentang pertanian Indonesia. Karena saya generasi milenial, generasi sandwich, karena kemarin saat pandemi itu saya harus bantu-bantu orang tua, harus